Halo Kak. Halo, Halo, apa suaraku sudah jelas di sana Kak? jelas. Oke. Oke Kak, boleh dong Kak perkenalkan diri dulu ke sahabat muda yang ada di rumah? Oke, halo sahabat muda semuanya. Perkenalkan, aku Novia, staf program di LBH Masyarakat. LBHM itu letaknya di mana Kak, kalau boleh tahu? Oh, kantornya ada di Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Tebet Timur Dalam 6E nomor 3 gitu. Kalau teman-teman pengen mampir boleh. Nah, tapi berhubung sekarang kita masih WFH, jadi untuk sementara layanan-layanan konsultasi kita secara online semua, Kak. Oke, oh berarti deket lah ya Kak dari studio kita. Ya, betul. Mampir kapan-kapan. Iya, oke. Jadi hari ini kita akan membahas hak asasi manusia ya Kak ya. Di sini aku ada beberapa pertanyaan. Jika ada beberapa pertanyaan yang Kakak nggak bisa jawab, itu nggak apa-apa ya Kak ya. Oke. Oke. Apa sih Kak yang dimaksud dengan HAM itu? Oke, HAM ini sepertinya mungkin beberapa teman-teman udah familiar ya dengan hak asasi manusia atau yang kita singkat dengan istilah HAM. Jadi untuk mempermudah kita memahami apa itu HAM, biasanya kita ngobrol dulu dengan hak dan kewajiban. Nah, teman-teman juga pasti nggak asing nih dengan istilah hak dan kewajiban. Kalau hak ini kan sesuatu yang kita berhak, sesuatu yang berhak untuk kita dapatkan. Sementara kewajiban ini sesuatu yang harus kita lakukan. Sejauh ini belum ada aturan baku mana yang harus dilakukan terlebih dahulu, apakah hak atau kewajiban. Jadi kadangkala bisa hak dulu yang dilakukan, kadangkala bisa kewajiban dulu yang harus dilakukan, tapi keduanya saling beriringan. Nah, hak dan kewajiban ini bergantung pada status dan peran seseorang. Contoh misalnya seperti ini. Misalnya si A bekerja di kantor X. Nah, karena dia statusnya sebagai pekerja di kantor X, maka ia berhak untuk mendapatkan gaji. Kewajibannya apa? Kewajibannya ia harus melakukan apa saja yang menjadi pekerjaannya selama ia berstatus sebagai pekerja di kantor X. Nah, ketika A ini sudah tidak bekerja lagi di kantor X, maka ia juga tidak berhak untuk mendapatkan gajinya. Jadinya status dan hak dan kewajiban ini bergantung pada status dan peran seseorang. Nah, ketika kita berbicara hak asasi manusia, ini semata-mata melekat kepada seseorang karena perannya sebagai manusia gitu. Meskipun ada perdebatan begitu ya, kapan seseorang itu disebut sebagai manusia, apakah sejak di dalam kandungan ataukah sesudah dilahirkan. Tetapi terlepas dari itu, selama dia adalah sebagai seorang manusia, maka di dalam dirinya melekat hak-hak asasi manusia itu. Nah, untuk hak asasi manusia ini diatur secara internasional, sudah disepakati di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, atau mungkin teman-teman mengenal istilahnya dengan DUHAM begitu ya. Jadi DUHAM ini menjadi dokumen internasional pertama yang disepakati bahwa hak-hak asasi manusia itu ada. Di dalamnya memuat 30 macam jenis hak-hak asasi manusia. Begitu, Kak. Oke. Jadi hak dan kewajiban itu benar-benar beda ya Kak ya. Kayak contohnya aja tuh kayak contohnya kayak misalkan anak sekolah gitu kan. Anak sekolah kita punya kewajiban untuk belajar dan kita gitulah ya Kak ya. Kita punya kewajiban untuk belajar dan kita mendapatkan hak untuk misalkan bagaimana nilai manfaatnya. kita. Iya, bagaimana prestasi kita seperti apa begitu. Oke Kak, lanjut. Apa aja sih Kak contoh-contoh hak asasi manusia itu? Oke, kalau contoh-contohnya, kalau tadi saya katakan kan ada 30 jenis hak asasi manusia yang diatur di dalam DUHAM gitu. Nah, beberapa contoh di antaranya mungkin ini yang paling relevan dengan kehidupan sekitar kita ya. Yang pertama itu hak atas hidup. Hak atas hidup ini
melekat kepada siapapun dan hak atas hidup ini tidak bisa dicabut dalam keadaan apapun gitu. Contohnya bagaimana dengan misalkan adanya sanksi pidana berupa hukuman mati. Apakah itu melanggar HAM gitu? Tentu ini melanggar HAM karena hak atas hidup ini tidak bisa, hak asasi manusia itu tidak bisa dicabut oleh manusia begitu. Yang kedua ini contohnya hak atas privasi begitu ya. Hak atas privasi ini mungkin relevan sekali dengan teman-teman di komunitas begitu ya. Bagaimana privasinya misalkan teman-teman yang memiliki status HIV begitu kan, tidak boleh kemudian dibuka oleh setiap orang atau misalkan oleh petugas medis tanpa adanya tujuan-tujuan yang dikehendaki begitu ya. Misalkan ada seseorang ditangkap gitu kan karena diduga melakukan tindak pidana. Nah, kemudian terduga ini memiliki status HIV. Kemudian polisi membuka status HIV terduga tersebut kepada media. Nah, ini sebenarnya juga tidak boleh karena ketika meskipun ia diduga melakukan tindak pidana, namun ada hak-hak atas privasinya yang tetap melekat kepada dirinya begitu. Contoh lain mungkin hak atas pendidikan begitu ya. Terlepas dari apapun status seseorang, misalkan dia seorang gay, dia seorang transpuan atau transgender, tapi ketika misalkan ia ingin mengakses pendidikan, ia tetap berhak begitu. Itu sih Kak beberapa contoh hak asasi manusia dan masih banyak lagi contoh dari hak asasi manusia. Kalau misalkan teman-teman ingin mengetahui apa saja ke-30 jenis hak asasi manusia itu, teman-teman bisa langsung melihat di dokumen DUHAM. Nah, kebetulan meskipun DUHAM ini dokumen internasional, tetapi ada juga versi bahasa Indonesia. Jadi teman-teman bisa memahami apa saja ke-30 jenis itu. Oh ya, satu lagi mungkin yang penting hak atas bebas dari diskriminasi gitu ya. Jadi itu penting banget. Jadi di DUHAM ini memang diatur begitu dengan beragam perbedaan, dengan berbagai latar belakang manusia dan seseorang itu seharusnya tidak diperlakukan berbeda begitu ya. Misalkan dalam hal pekerjaan, karena seseorang itu memiliki status HIV kemudian dipecat atau dikurangi gajinya. Nah, itu sebenarnya tidak boleh karena hak bebas dari diskriminasi ini telah diatur di dalam DUHAM dan di beberapa peraturan-peraturan di Indonesia pun juga telah menganut prinsip bebas dari diskriminasi ini, Kak. Ngomong-ngomong soal hak apa tadi Kak sebelumnya? Bebas dari diskriminasi. Ya, bebas dari diskriminasi. Aku pernah punya pengalaman, aku tuh didiskriminasi di layanan kesehatan, Kak. Itu pas awal-awal aku baru lulus sekolah, itu aku udah dandan perempuan. Terus aku tuh sama orang layanan kesehatannya, aku kayak dilayaninya beda gitu, kayak mereka nggak panggil nama aku, lama banget dipanggilnya. Terus baru tuh pas kedua kali mereka panggil, mereka manggilnya Mas gitu loh. Dan sangat diskriminasi banget kan. Iya, benar banget ini Kak. Jadi memang khususnya untuk teman-teman transgender ini ya, mereka itu dibandingkan misalkan kelompok misalkan LGBT lainnya, teman-teman transgender ini lebih rentan untuk mengalami diskriminasi karena secara fisik itu mudah terlihat ya dibandingkan misalkan teman-teman yang gay gitu kan. Nah, akhirnya itu memudahkan untuk diskriminasi dan dari penelitian pendokumentasian yang dilakukan oleh LBH Masyarakat ini memang menunjukkan bahwa tren diskriminasi terhadap teman-teman transpuan atau transgender ini memang sangat tinggi dibandingkan dengan yang lainnya dan biasanya di layanan kesehatan ini memang sejauh ini hasil pemantauan dari LBH Masyarakat juga itu masih menunjukkan dibandingkan dengan sektor-sektor lain, sektor kesehatan ini cukup banyak menjadi pelaku pelanggaran HAM terhadap teman-teman transgender maupun teman-teman kelompok LGBT lainnya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Oke. Nah, apa aja sih nih Kak prinsip-prinsip dari hak asasi manusia? Oke, kalau prinsip-prinsip ini, jadi prinsip ini kan sesuatu yang kemudian
kenapa sih hak asasi manusia itu menjadi penting begitu, dan kenapa hak asasi manusia ini harus dihormati, dilindungi, bahkan dipenuhi oleh negara gitu kan. Ada beberapa prinsip Kak. Yang pertama ini universal gitu. Jadi universal ini artinya dimanapun manusia itu berada, selama ia menjadi selama ia manusia, maka hak-hak asasi manusia itu masih melekat. Tidak peduli mau di Indonesia, mau di negara lain, bahkan misalkan masih di Indonesia, di Aceh, di Jakarta, di Papua, itu sama begitu. Jadi tidak ada perbedaan ketika seseorang itu berpindah-pindah tempat. Kemudian prinsip yang kedua itu non diskriminasi, ya. Lagi-lagi bahwa terlepas dari apapun latar belakang seseorang itu, agamanya, gender, jenis kelamin, status kesehatan, politik, begitu. Ini tidak boleh mengurangi hak-hak asasi manusia yang ada di dalam dirinya. Jadi tidak boleh semata-mata seorang pelajar adalah pengguna narkotika, kemudian dengan tiba-tiba dikeluarkan dari sekolahnya, meskipun kita tahu ya Kak bahwa kalau konteksnya sekarang ini ya ada stigma negatif terhadap misalkan teman-teman pengguna narkotika gitu kan, dianggap perusak bangsa gitu, sehingga akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Padahal ketika ia dikeluarkan dari sekolah itu justru berdampak terhadap pelanggaran hak-hak lainnya. Nah, prinsip yang ketiga yang masih relevan yaitu saling berkaitan, bahwa hak-hak asasi ini saling berkaitan gitu. Contohnya gimana? Misal, ketika ada seseorang pelajar tadi ya, aku masih pakai contoh yang dia pengguna narkotika ya. Karena dia pengguna narkotika, kemudian oleh pihak sekolah dia di drop out atau dikeluarkan. Nah, ketika dia dikeluarkan, maka tentu ia sulit untuk mendapatkan akses pekerjaan yang layak gitu kan, karena misalkan tidak ada ijazah ataupun tidak ada pengetahuan yang mumpuni gitu, sehingga untuk mendapatkan pekerjaan yang layak itu juga akan semakin sulit. Ketika pelajar ini tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, maka untuk mendapatkan kehidupan yang layak pun juga sulit begitu. Nah, otomatis biasanya nih gitu kan, bisa aja pelajar ini kemudian terjerat dalam tindakan-tindakan kriminal yang lainnya. Bahkan sekedar misalkan untuk memenuhi hak atas kesehatannya, rumah yang layak, akses air bersih, makanan yang sehat, itu pun juga akan kesulitan kan. Nah, oleh karena itu ketika terjadi pelanggaran hak asasi, satu hak asasi ini biasanya bisa berdampak terhadap pelanggaran hak-hak asasi yang lainnya. Untuk prinsip yang selanjutnya ini tidak dapat dicabut. Jadi dalam keadaan apapun hak asasi manusia ini tidak bisa dicabut, tapi yang bisa adalah dikurangi gitu. Contohnya gimana? Misalkan di tempat umum nih gitu kan, di tempat umum ada seseorang yang merokok dan ada yang tidak merokok. Nah, untuk menghargai atau menghormati orang-orang yang tidak merokok dan tetap memberikan ruang bagi teman-teman perokok, ini biasanya diberikan ruangan khusus gitu ketika misalkan teman-teman ingin merokok. Artinya teman-teman tetap bisa merokok, tapi bagi teman-teman yang tidak merokok, dia tidak terganggu begitu. Jadi artinya tidak bisa dikurangi tapi bisa dicabut. Contoh lainnya lagi misalkan ketika seseorang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Nah, ini kan biasanya harus menjalani proses peradilan pidana mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga nanti di proses peradilan di proses peradilan. Nah, selama menjalani hak asasi manusianya ini biasanya ada hak-hak yang dikurangi. Contohnya yaitu hak atas kebebasan. Kalau sekarang ini kan misalkan orang-orang yang kan kita bebas ya, mau bergerak kemanapun, mau melakukan apapun begitu. Tapi bagi teman-teman, bagi orang-orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, ia dibatasi. Ia hanya ditempatkan misalkan di rutan atau di lapas. Itu beberapa contoh prinsipnya. Oh ya, dan yang terakhir itu tanggung jawab negara. Jadi hak asasi manusia ini pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Apa saja yang menjadi tanggung jawab negara itu ada 3 teman-teman, 3M. Yang pertama itu menghormati, di mana negara harus menghormati hak asasi manusianya setiap orang begitu. Yang kedua ini melindungi gitu kan, negara tidak campur tangan
terhadap tidak campur tangan apa yang menjadi hak asasi manusia seseorang, atau negara di sini mencegah ketika ada pihak ketiga yang ingin melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain. Kemudian prinsip yang ketiga, tanggung jawab negara yang ketiga yaitu memenuhi. Nah, memenuhi di sini misalkan negara menyediakan layanan kesehatan, kemudian tidak hanya menyediakan layanan kesehatan, tapi bagaimana juga agar tenaga kesehatannya bisa berkualitas dalam memberikan pelayanan, begitu. Kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya tidak diskriminatif, tetapi melindungi misalkan juga kelompok-kelompok rentan. Dan prinsip yang terakhir yaitu akuntabilitas. Ketika ada pelanggaran negara, ketika ada pelanggaran HAM, maka di sini negara yang menyelesaikannya baik secara internal ataupun eksternal untuk pemulihan HAM itu, Kak. Banyak juga ya, Kak ya. Oke, Kak. Apa sih, Kak, bedanya tindak pidana dan pelanggaran HAM? Oke, ini ada beberapa perbedaan ya. Biasanya untuk memudahkan kita membedakan ada 3 jenis cara untuk membedakan. Yang pertama itu dilihat dari pelaku. Kalau tindak pidana ini pelakunya bisa individu gitu kan, karena kalau kita lihat misalkan ada tindak pidana pencurian kan biasanya dilakukan oleh individu, si A mencuri motor di rumah si B begitu kan, nah ini pelakunya individu. Kemudian pembunuhan gitu, ini juga dilakukan oleh seorang individu atau seseorang. Nah kalau pelanggaran HAM ini pelakunya adalah negara. Kenapa? Karena kalau kita kembali ke prinsip tadi bahwa HAM ini menjadi tanggung jawab negara. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati, begitu. Maka ketika terjadi pelanggaran HAM, pelakunya ini adalah negara, gitu kan. Bagaimana dengan misalkan penggerebekan, gitu kan, atau pembubaran kegiatan yang dilakukan oleh misalkan kelompok-kelompok masyarakat tertentu begitu kan. Nah, itu pelakunya bisa menjadi negara ketika misalkan pihak kepolisian atau pihak keamanan setempat membiarkan kelompok-kelompok masyarakat tersebut melakukan penggerebekan. Jadi ketika tidak ada tindakan pencegahan dari negara, maka di sini adalah bentuk kelalaian negara dan bentuk pelanggaran dari negara gitu. Itu dari segi pelaku. Jadi kalau tindak pidana itu individu, kalau pelanggaran HAM ini negara. Negara di sini bisa ini ya teman-teman, bisa kayak untuk memudahkan ini, misalkan teman-teman kelayanan kesehatan, teman-teman melihat ada pelanggaran HAM, misalkan ada diskriminasi, ada pelayanan yang tidak berkualitas, maka di sini pelaku pelanggarannya adalah petugas pelayanan kesehatan itu, karena mereka adalah bekerja atau bertugas atas nama negara kan, atas nama menjalankan tugas dalam urusan kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu secara apa yang dilanggar. Nah, kalau tindak pidana yang dilanggar ini adalah ya berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dikategorikan oleh hukum kita bahwa itu adalah tindak pidana. Nah, untuk melihatnya gimana? Misalkan di KUHP itu kan termuat apa saja perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana, atau ada beberapa undang-undang yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana, misalkan korupsi, misalkan ITE, undang-undang perlindungan anak. Nah, kan di situ ada beberapa klausul tindak pidana yang diatur. Nah, kalau pelanggaran HAM ini pelanggaran yang dikategorikan melanggar terhadap hak asasi manusia gitu kan. Misalkan tadi ada pembukaan status HIV tanpa adanya concern dari yang bersangkutan. Nah, ini kan berarti pelanggaran hak atas privasi. Kemudian pemecatan kerja karena ia memiliki status HIV. Nah, ini menjadi pelanggaran hak atas pekerjaan. Pengeluaran dari sekolah karena semata-mata orientasi seksualnya, bukan karena semata-mata karena orientasi seksualnya. Ini pelanggaran terhadap hak atas pendidikan. Jadi yang
tergolong dalam hak asasi manusia, ketika itu dilanggar maka dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Nah, yang terakhir upaya pemulihan. Nah, ini kalau upaya pemulihan terjadinya tindak pidana, ini kan biasanya dalam proses dalam proses peradilan pidana, mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai nanti di persidangan, begitu. Nah, kalau terjadi pelanggaran HAM, upaya pemulihannya ini adalah biasanya dari internal lembaga yang mengatur atau dari eksternal, begitu. Contoh nih, ada polisi yang misalkan nih, ada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, ia memiliki status HIV. Nah, kemudian polisi ini ternyata dalam konferensi persnya misalkan membuka status HIV terduga ini gitu kan. Nah, itu kan salah satu bentuk pelanggaran hak atas privasi gitu kan. Nah, itu biasanya bisa diselesaikan dengan misalkan upaya secara internal dari kepolisian dulu, misalkan propam yang mengurusi terkait dengan kode etik. Nah, seandainya polisi ini tetap membuka status HIV terduga ini, maka biasanya upaya eksternalnya yaitu oleh lembaga yang menjadi pengawas kepolisian, yang dalam hal ini yaitu Kompolnas, begitu. Jadi ketika ada upaya internal tidak bisa diselesaikan, maka masih ada upaya eksternal yang bisa dilakukan, begitu. Dan pemulihannya kalau dalam tindak pidana kan lebih memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Kalau di dalam pelanggaran HAM ini lebih kepada upaya pemulihan atas hak asasi seseorang yang dilanggar itu. Jadi itu 3 cara membedakan teman-teman dari pelakunya. Kalau tindak pidana itu bisa individu, kalau pelanggaran HAM itu negara, begitu ya. Kemudian yang dilanggar itu kalau tindak pidana itu perbuatan yang dikategorikan tindak pidana. Teman-teman bisa lihat di KUHP atau di undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana. Kalau pelanggaran HAM yang menjadi hak asasi manusia, yang tergolong dalam hak asasi manusia itu adalah berarti pelanggaran HAM. Kemudian upaya pemulihan. Kalau tindak pidana itu melalui proses persidangan, mulai dari kepolisian sampai nanti di persidangan. Nah, kalau di Mahkamah Agung, kalau pelanggaran upaya pemulihan hak asasi pelanggaran HAM ini lebih kepada pemulihan HAM yang sudah dilanggar tadi. Itu semoga 3 tadi cukup jelas ya Kak untuk membedakan kapan sesuatu perbuatan ini disebut tindak pidana, kapan pelanggaran HAM. Tetapi kadangkala ketika terjadi tindak pidana ini bisa juga terjadi pelanggaran HAM. Jadi bisa saling bersamaan. Contoh, misalkan nih ada seseorang yang diduga mencuri motor, kemudian kan diprosesnya oleh kepolisian. Nah, tetapi meskipun ia diduga sebagai pelaku tindak pidana, ia kan masih diduga, belum ditentukan, belum adanya putusan yang mengikat bahwa ia memang benar-benar pelakunya. Nah, meskipun ia sebagai pelaku tindak pidana, tapi ia tetap memiliki hak-hak. Contohnya, ia tidak boleh disiksa gitu kan. Hak bebas dari penyiksaan ini melekat pada siapapun. Nah, ketika dalam proses di kepolisian penyelidikan dan penyidikan ini terjadi tindakan penyiksaan, maka ini dalam hal ini terjadi adanya tindak pidana, tapi juga adanya pelanggaran HAM. Jadi begitu. Tuh, oke. Nah, aku harap teman-teman sahabat muda yang di rumah mengerti ya perbedaannya yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Novia. Oke, ini berkaitan dengan populasi kunci muda ya Kak ya. Apa aja sih Kak hak-hak yang berkaitan dengan populasi kunci muda di Indonesia? Waduh, ini kalau menyangkut hak-haknya teman-teman populasi kunci muda juga pasti banyak ya. Tapi aku coba misalkan kasih contoh sedikit gitu apa yang menjadi hak-hak dari teman-teman populasi kunci muda. Hak atas privasi. Ya, itu pasti melekat begitu ya, terlepas dari teman-teman orientasi seksualnya apa, kemudian status kesehatannya seperti apa, teman-teman memiliki hak atas privasi itu. Dan misalkan nih teman-teman kan masih ini ya Kak ya, ini masih dalam jenjang pendidikan, pekerjaan begitu ya, dan biasa kan masa-masa ini tuh kayak cukup kadang status HIV itu kan kayak semacam di Indonesia ini sekarang dalam konteksnya bisa menjadi ancaman ya. Seseorang itu
takut misalkan kerja, takut dipecat, takut tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, takut tidak diterima di institusi pendidikan tertentu. Padahal selama performa teman-teman itu misalkan dalam pekerjaan tetap profesional, tetap bisa mematuhi sebagaimana aturan di dalam tempat teman-teman bekerja, ya it's okay begitu, karena status HIV itu tidak selama teman ya kan selama ini teman-teman masih tetap bisa bekerja secara profesional meskipun memiliki status HIV pun demikian di institusi pendidikan, karena kalau kita lihat sebenarnya HIV ini penularannya tidak semudah COVID ya Kak. Kalau COVID ini kan kayak serem banget COVID mah. bener, kayak kita harus pakai masker gitu. Maksudnya ada interaksi fisik secara langsung, kita berhubungan dalam dekat, berkomunikasi dekat gitu kan. Ada cipratan misalkan hal-hal tertentu kan bisa menularkan virus COVID ini. Tapi tidak demikian dengan HIV ini kan, karena penularan HIV ini harus dilakukan dengan syarat-syarat tertentu begitu kan, yang itu misalkan melalui hubungan seksual yang tidak aman, kemudian dari cairan darah, kemudian dari ibu hamil atau ibu menyusui terhadap janin atau anaknya begitu kan. Jadi tidak semudah kita sentuhan fisik, jabat tangan itu menular begitu. Jadi bahkan ciuman aja pun nggak apa-apa kan Kak ya? Iya betul begitu kan. Meskipun di luar kadang ada ini ya Kak ya, ada informasi-informasi yang tidak benar mengenai ya, informasi HIV, hoax, ada yang begitu. bilang apa sih itu bersentuhan atau satu sendok itu bakal menular HIV, nggak boleh. Itu banyak banget Kak, apalagi di TikTok banyak banget Kak yang bikin konten-konten tentang HIV lah, LGBT lah. Nah karena teman-teman banget gitu loh. Teman-teman populasi kunci muda ini, apalagi pengguna ini ya, pengguna media sosial yang saat ini lagi update gitu, jadi harus juga disaring dengan benar gitu. Dan untuk teman-teman yang di luar yang belum mengetahui bagaimana penularan HIV, bahwa penularan HIV ini tidak semudah yang kita bayangkan gitu kan ya. Misalkan harus melalui hubungan seksual, itu pun melalui hubungan seksual yang tidak aman, misalkan yang tidak menggunakan kondom begitu. Kemudian melalui dari ibu hamil terhadap anaknya, kemudian penggunaan jarum suntik yang tidak steril, yang bergantian, karena di situ ada darah yang memungkinkan adanya medium untuk terjadi penularan HIV. Begitu, itu hak atas privasi. Nah, kemudian hak yang kedua yang tadi nih Kak Jessi sempat singgung, ada hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan begitu. Jadi meskipun teman-teman apapun orientasi seksualnya, status kesehatannya, latar belakangnya itu tidak serta-merta dapat menghambat kesempatan teman-teman untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan pekerjaan yang layak, meskipun kita tahu bahwa kondisi sosial kita memandang HIV ini seperti bukan hanya dalam konteks kesehatan ya Kak, tapi ada semacam norma dan nilai yang dilekatkan terhadap HIV ini. Ini yang kemudian menimbulkan stigma dan diskriminasi begitu ya, bahwa orang yang memiliki status HIV ini dianggap sebagai orang yang buruk, kemudian perusahaan negara, ia adalah LGBT gitu. Jadi beberapa laporan pendokumentasian LBHM mengenai pelanggaran stigma dan diskriminasi terkait dengan HIV ini menemukan bahwa beberapa pola stigma yang dilekatkan terhadap HIV ini, bahwa HIV ini merusak generasi bangsa, identik dengan LGBT, begitu identik dengan misalkan kehidupan yang bebas gitu. Jadi hal-hal itu yang kemudian seharusnya HIV ini menjadi urusan dalam konteks kesehatan, tapi rumit karena adanya norma dan nilai-nilai sosial tertentu yang dilekatkan gitu. Dan ke atas bebas dari diskriminasi, itu yang paling penting begitu ya. Misalkan di layanan kesehatan gitu ya, apapun ya, lagi-lagi apapun latar belakang status teman-teman ini, hak bebas dari diskriminasi ini tetap melekat begitu. Jadi ketika misalkan di teman-teman mengakses layanan kesehatan, kemudian di situ
misalkan ada perbedaan pelayanan, yang pasien sebelumnya pelayanannya bagus, tapi ketika misalkan teman-teman kayak transgender, apalagi yang tadi dari pengalamannya Kak Jessi gitu kan ya, dilayaninya tidak berkualitas atau berbeda dari pasien sebelumnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk pembedaan dan itu diskriminasi gitu kan. Dan itu kalau misalkan teman-teman berani untuk tidak didiamkan, misalkan mengingatkan petugas layanan kesehatan atau biasanya membuat pengaduan dan lain sebagainya. Oh, itu boleh kamu membuat pengaduan gitu? Boleh banget dong, karena kan pelakunya ini negara ya. Jadi kalau pelakunya negara, maka di sini ketika terjadi pelanggaran, ya berarti harus ada pemulihan hak gitu. Karena agar pelanggaran hak ini tidak terus berulang gitu kan, teman-teman bisa untuk membuat pengaduan. Biasanya kan di masing-masing di masing-masing instansi atau layanan itu kan ada kotak saran kritik, ada mekanisme untuk pengaduan begitu. Jadi teman-teman sangat boleh untuk membuat pengaduan itu. Kenapa aku nggak tahu dari dulu ya Kak ya? Nggak apa-apa Kak, yang penting sekarang kan udah tahu, jadi biar nggak akan terulang lagi. Iya. Tadi kita nomor berapa sih Kak? Nggak tahu. Oh, nomor 6 ya? Populasi kunci muda. Oke. Lalu Kak, ada nggak sih Kak hak populasi kunci muda di Indonesia yang belum terpenuhi hak-haknya? Contohnya apa aja sih Kak kalau misalkan ada? Bentar Kak, ini sama nggak dengan yang tadi sebelumnya? Maksudnya kalau yang tadi itu aku nyebutin juga kayak jenis contoh haknya sama pelanggarannya, itu bisa dijadiin satu aja nggak? Boleh. Langsung pelanggaran HAM macam apa yang Oke Kak. Lalu Kak, pelanggaran HAM macam apa yang menimpa teman-teman populasi kunci di Indonesia? Pelanggaran HAM yang beberapa terjadi. Jadi dari beberapa pemantauan dan pendokumentasian dari LBH Masyarakat mengenai pelanggaran HAM ini, tren pelanggaran HAM yang sering terjadi ini tadi Kak, yang hak atas privasi. Jadi pembubaran acara, pembubaran kegiatan gitu kan oleh pihak ketiga, oleh kelompok masyarakat tertentu, ini sering terjadi. Dianggapnya bahwa misalkan nih yang pernah terjadi kayak pemilihan misalkan dalam pemilihan Miss Transgender gitu kan, itu kan rentan atau cenderung dibubarkan oleh misalkan ormas tertentu gitu kan, karena dianggap tidak baik. Nah itu padahal ketika teman-teman mengadakan acara itu, pertama teman-teman memiliki kebebasan untuk melaksanakan acara itu. Kemudian ketika acara itu diselenggarakan di tempat tertentu, misalkan di hotel gitu kan, teman-teman kan sudah berkontrak gitu kan dengan pihak hotelnya untuk mengadakan kegiatan itu, teman-teman sudah membayar untuk rangkaian kegiatan itu, maka di sini seharusnya kewajiban pihak hotel untuk melindungi selama acara itu berlangsung. Tapi kan yang sering kali terjadi penggerebekan begitu, itu hak atas privasi. Kemudian ini pemaksaan tes HIV Kak misalkan, jadi sampai pemaksaan tes narkoba juga Kak kalau di kampus-kampus tuh Kak. Oh, ini ya tes urin itu ya? Iya. Iya benar. Disuruh tes urin Kak. Oke, iya, ya itu memang yang sering terjadi ya Kak, dan kayak dikiranya ya kan bisa aja ya mungkin pas masuk itu di tes urin negatif, tapi kan ya siapa yang tahu misalkan pas sudah masuk di kuliah dengan banyaknya tekanan, dengan banyaknya tugas, dengan dinamisasi kampus perkuliahan yang terjadi kan, itu bisa saja terjadi kan gitu, dan itu rasanya tidak berhak ya kampus untuk melakukan itu, karena dalam hak atas kesehatan itu kan seseorang memiliki keberhakan, ia ingin melakukan apa terhadap dirinya begitu kan, misalkan ia ingin mencoba narkotika begitu. Nah tadi
aku kembali ke pemaksaan tes HIV ya Kak. Yang terjadi itu misalkan di beberapa peraturan-peraturan daerah di Indonesia itu ditemukan pemaksaan tes HIV bagi pasangan yang akan menikah atau calon pengantin begitu. Jadi Wow, emang aku baru tahu loh Kak itu Kak. itu cukup banyak Kak. Kebetulan ya cukup banyak ditemukan di beberapa perda-perda. Nah, ini perdanya yang berkaitan dengan upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Coba nanti teman-teman kalau misalkan kepo pengen cari gitu kan, bisa dicoba gitu peraturan daerah tentang upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Nah, itu ada kewajiban tes HIV bagi pasangan yang akan menikah. Memang terlihat bahwa konsep ini untuk memutus mata rantai penularan HIV begitu ya. Tapi dalam hal ini juga harus diperhatikan bahwa tes HIV itu kan sifatnya voluntary atau sukarela begitu kan. Jadi tidak bisa serta merta kemudian dipaksakan gitu. Yang kemudian terjadi ketika ini dipaksakan, sementara situasi sekitar kita saat ini masih menstigma, masih mendiskriminasi, sehingga seseorang itu takut untuk mengetahui apakah dirinya memiliki status HIV atau tidak. Itu pemaksaan tes HIV ya, meskipun ini terkesan pro kontra gitu ya. Ada yang menilai bahwa ya baik dong itu agar tidak semakin banyak orang yang tertular HIV. Tetapi kan ada cara-cara lain yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu gitu kan, untuk tidak memberlakukan dulu kewajiban tes HIV. Misalkan memberikan informasi yang tepat bagaimana HIV ini terjadi, bisa ditularkan gitu kan, penularannya seperti apa gitu kan. Jadi itu alangkah lebih baiknya, karena seseorang kemudian kalau ia terinformasi, ia tahu gitu kan, situasi sekitarnya mendukung, ia pasti tidak takut untuk mengetahui status HIV-nya begitu. Dan siapa sih sebenarnya yang ingin kalau dirinya itu positif HIV? Tentu kan enggak gitu kan. Makanya di sini edukasi ini yang harusnya dikedepankan begitu, agar seseorang bagaimana tidak tertular HIV. Ya, dan pelanggaran hak yang lainnya yaitu dalam konteks hak atas pekerjaan. Beberapa penemuan kami menemukan masih adanya pelanggaran hak atas pekerjaan, misalkan pemecatan seseorang ini karena status HIV-nya. Padahal kalau kita lihat sudah ada nih aturan dari keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang HIV, pencegahan dan penanggulangan HIV di tempat kerja, yang mana salah satu aturannya itu menyebutkan adanya pelarangan misalkan mewajibkan status HIV atau pengecekan status HIV ini sebagai upaya untuk misalkan kenaikan jabatan atau dalam seleksi pekerjaan itu sih beberapa contoh pelanggaran. Dan tadi seperti pengalaman Kak Jessi, pelanggaran terhadap hak atas kesehatan ini banyak banget yang dialami oleh teman-teman populasi kunci. Bahkan dari sekian banyak pelanggaran HAM yang dialami oleh teman-teman populasi kunci, pelanggaran hak atas kesehatan ini menjadi pelanggaran yang tertinggi begitu ya. Lagi-lagi pelaku utamanya adalah pelayan kesehatan itu, bagaimana tidak, misalkan mulai dari tidak tersedianya layanan kesehatan, kemudian pelayanan yang tidak berkualitas. Ini juga menjadi poin-poin atau catatan-catatan pendokumentasian kami bahwa masih banyaknya angka pelanggaran hak atas kesehatan terhadap teman-teman populasi kunci. Apa sih Kak upaya yang harus kita lakukan jika kita menjadi korban pelanggaran HAM? Oke, upaya yang bisa kita lakukan ini ya, menjadi korban pelanggaran HAM itu kadang menimbulkan ketakutan atau ya rasa takut untuk kita menindaklanjutinya. Tetapi kalau boleh berbicara secara sebagaimana mestinya, ketika teman-teman menjadi korban pelanggaran HAM, ya
bisa ditindaklanjuti, salah satunya tadi melakukan pengaduan begitu kan. Melakukan pengaduan ke siapa? Nah, melakukan pengaduan ini ada dua cara teman-teman. Pertama ini ke pihak internal. Pihak internal ini adalah lembaga atau layanan atau instansi yang melakukan pelanggaran HAM. Contoh tadi nih Kak Jessi menjadi korban menjadi mengalami kayak diskriminasi, mendapat pelayanan yang tidak berkualitas dari misalkan puskesmas A. Nah, berarti teman-teman bisa melakukan pengaduan di puskesmas A begitu kan. Kan di sana pasti ada kotak saran atau biasanya menyediakan form-form gitu kan, atau melakukan pengaduan misalkan teman-teman mengenal bagian atasan kepala puskesmas itu misalkan. Nah, ini secara internal. Secara eksternal ini biasanya ketika teman-teman sudah membuat pengaduan ke lembaga atau instansi yang melakukan pelanggaran HAM, tetapi tidak ada perubahan, tidak ada tindak lanjut, masih sama terjadi pelanggaran HAM bahkan terhadap teman-teman lainnya. Nah, ini teman-teman bisa menindaklanjutinya ke pihak eksternal. Misalkan tadi kan puskesmas A, kalau tidak masih demikian berarti bisa diadukan ke misalkan dinas kesehatan setempat di kota atau kabupatennya gitu kan. Contoh lain nih misalkan yang sekarang ya misalkan ya, aku kasih contoh tentang ARV anak begitu kan. Nah, ARV anak ini kan biasanya ada dosis tertentu yang khusus anak ya, agar nanti anak itu tetap nyaman untuk mengkonsumsi dan efek sampingnya juga tidak terlalu berbahaya. Nah, yang memiliki tanggung jawab untuk menyediakan, memenuhi, menjaga stok ARV anak ini tersedia kan Kemenkes. Nah, misalkan nih Kemenkes tidak bisa menyediakan gitu kan, berarti kita coba untuk membuat pengaduan kepada Kemenkes gitu kan. Kita melakukan mediasi, tolong dong ARV anak ini disediakan karena jumlah anak dengan HIV di Indonesia cukup banyak yang membutuhkan ARV anak. Tapi kemudian dari Kemenkes tidak ada inisiatif untuk melakukan perbaikan atau pemenuhan ARV anak ini. Nah, akhirnya ini kita bisa melakukan pengaduan ke pihak eksternal, contohnya Ombudsman Republik Indonesia begitu. Jadi Ombudsman ini lembaga yang bertugas untuk memantau karena Ombudsman ini kan berkaitan dengan, jadi Ombudsman ini kan yang memiliki wewenang untuk memantau bagaimana instansi-instansi pemerintahan ini bekerja begitu. Jadi ketika kita melakukan pengaduan ke Ombudsman, maka nanti Ombudsman akan melakukan seperti kayak contohnya itu mengingatkan kepada Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan, ini loh ada aduan untuk menyediakan ARV anak, tolong dipenuhi. Jadi di situ ada dialog bersama antara pengadu dan Kementerian Kesehatan, dan nanti titik temunya seperti apa. Dan nanti ketika Ombudsman memberikan saran misalkan terhadap Kemenkes, ini nanti juga melakukan pengawasan apakah saran-saran tersebut ditindaklanjuti atau tidak. Nah, untuk lebih detailnya pengaduan ini teman-teman bisa mengakses buku saku tentang mekanisme pengaduan yang ada di website LBH Masyarakat gitu. Nanti teman-teman buka aja websitenya lbhmasyarakat.org, nanti teman-teman langsung searching buku saku mekanisme pengaduan. Nah, di situ nanti lengkap tips-tips bagaimana teman-teman untuk bisa melakukan pengaduan mulai dari tahap awal. Tapi yang penting sebelum teman-teman nanti misalkan ketika teman-teman mendapatkan pelanggaran HAM, kemudian teman-teman ingin menindaklanjutinya, jangan lupa untuk mendokumentasikan. Mendokumentasikan ini contoh simpelnya ya, misalkan teman-teman tahu nama dokter yang teman-teman anggap itu, misalkan teman-teman mendapatkan pelayanan yang nggak berkualitas. Nah, ini dokternya ini siapa namanya, kejadian tersebut itu kapan, di jam berapa, kronologinya seperti apa. Nah, hal-hal penting di awal itu yang harus teman-teman ingat dan dokumentasikan, sehingga ketika teman-teman membuat pengaduan, teman-teman punya bukti nih bahwa memang benar terjadi pelanggaran, sehingga itu memudahkan pihak instansi yang berkaitan untuk menindaklanjuti atau melakukan investigasi. Itu Kak. Oke, nanti terkait websitenya bisa aku taruh di description box ya nanti ya. Oke, sip. Terkait pengaduan nih Kak, kalau misalnya mau melakukan pengaduan tuh bisa di mana aja sih Kak? Pengaduan ini pengaduannya apa? Kalau misalkan pengaduan untuk melaporkan kasus pelanggaran HAM itu di mana? Oh, oke. Kalau
kasus pelanggaran HAM yang tadi ya ke instansinya itu. Tapi kalau misalkan teman-teman nih takut untuk membuat pengaduan langsung ke instansinya gitu kan, teman-teman bisa untuk meminta bantuan kepada misalkan teman-teman di komunitas begitu untuk menyusun bersama nih kronologinya dan untuk menilai apakah ini benar-benar pelanggaran HAM atau bukan begitu, apakah tindak pidana atau seperti apa. Nah, ada juga yang lain misalkan LBH atau OBH begitu. Jadi kalau misalkan itu berkaitan ada irisannya bukan hanya pelanggaran HAM tapi juga kasus hukum dan itu teman-teman menilai cukup rumit, teman-teman bisa untuk mengadukan gitu ke LBH. Biasanya teman-teman di LBH ini akan membantu memfasilitasi gitu kan, menilai apakah ini ada pelanggaran HAM atau enggak, ada tindak pidana atau enggak. Kemudian teman-teman bisa meminta saran langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasinya sebaiknya bagaimana. Oke, banyak ya kayak tempat di mana kita bisa mengadu apa yang kita alami. Oke nih Kak, pertanyaan terakhir. Oke, nggak kerasa ya Kak, udah ditair aja nih. Oke, ini bukan pertanyaan sih Kak, ini aku mau minta pesan-pesan dari Kakak untuk orang-orang muda, khususnya sahabat muda Popkun terkait hak asasi manusia. Silahkan Kak. Oke, ya untuk sahabat muda yang ada di seluruh Indonesia, terlepas dari apapun latar belakang kalian, orientasi seksual kalian, status kesehatan, identitas gender, dan lain sebagainya, kalian adalah manusia dan kalian memiliki hak asasi manusia. Jika teman-teman merasa hak-haknya dilanggar, teman-teman jangan takut untuk menindaklanjutinya gitu. Karena ketika teman-teman mendiamkan itu, bisa saja teman-teman populasi kunci muda yang lainnya yang kemudian menjadi korban gitu. Jangan takut untuk menindaklanjutinya. Ada teman-teman komunitas, ada teman-teman LBH ya, dan ada teman-teman yang lain yang bisa membantu teman-teman untuk tidak mendiamkan pelanggaran HAM yang terjadi itu. Terus kita ingat juga, hak asasi manusia itu sudah tertanam sejak kita lahir ya Kak ya? Ada yang menyebutkan sejak kita lahir. Ada yang menyebutkan sebelum kita belum lahir. Iya, sejak dalam kandungan, benar. Ini tergantung teman-teman ingin mempercayai yang mana. Iya. Oke Kak, terima kasih banyak sudah hadir di YouTube channel kita. Ya, terima kasih juga Kak Jessi sudah mengundang perwakilan dari LBHM untuk sharing terkait dengan hak asasi manusia. Mungkin kalau ada tema lagi aku bisa undang Kakak, ada tema lain. Oke, dan terima kasih juga untuk sahabat muda yang ada di rumah sudah nonton video kita hari ini. Dan terima kasih Kak Novia sekali lagi sudah meluangkan waktunya. Oke, dadah Kak. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.